Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aryo Renaldi. Pada video kali ini saya akan mendemokan aplikasi yang telah saya buat, yaitu aplikasi monitoring uraian pekerjaan berbasis web pada PT Perkebunan Nusantara 7. Baik, langsung saja kita masuk. Untuk pembahasan yang pertama itu kita akan membahas tentang database atau tabel-tabel yang dibutuhkan. Baik, di sini saya beri nama database-nya yaitu DB Monitoring. Memiliki beberapa tabel, yaitu tabel updating, tabel biodata, jabatan, log, tabel monitoring, unit, dan user. Di sini memiliki primary key dan ada beberapa yang memiliki forget key. Baik, langsung saja kita demokan aplikasinya. Baik, ini tampilan halaman awal sebelum melakukan login, yang mana akan menampilkan beberapa informasi mengenai PT Perkebunan Nusantara 7. Untuk yang pertama ada menu beranda, lalu yang kedua itu ada profile atau secara singkat tentang PT Perkebunan Nusantara 7. Lalu yang ketiga itu ada beberapa informasi mengenai wilayah kerja ataupun kunjungan staf, dokumentasi dari komoditi kelapa sawit. Lalu ada kontak as milik PT Perkebunan Nusantara 7, dan yang terakhir itu kita bisa melakukan login. Oke, untuk yang pertama kita login sebagai administrator. Nah, pada login administrator itu ada halaman dashboard, yaitu ada ucapan selamat datang untuk administrator, lalu ada jumlah data pengguna, jumlah data unit, laporan data monitoring, dan laporan data monitoring yang telah di-approve. Lalu di sini juga kita bisa memonitoring dari beberapa unit dari laporan-laporan yang telah statusnya berdasarkan uraian pekerjaan. Jadi ada uraian pekerjaan, lalu ada status laporan. Dan di sini kita bisa memilih wilayah kebun kelapa sawit. Lalu selanjutnya di sini ada profile, menampilkan biodata dari masing-masing user. Kita bisa edit profile, lalu kita juga bisa ubah password. Lalu untuk selanjutnya itu ada manajemen data. Manajemen data itu ada pengelolaan jabatan. Kita bisa menambahkan jabatan ataupun level. Kita bisa melakukan ubah, lalu bisa melakukan hapus data. Untuk selanjutnya itu adalah wilayah unit atau wilayah kebun kelapa sawit. Jadi kita bisa menambahkan dulu namanya, misalkan kita namakan kedah, ini 3 ton, luasnya misalkan 10, lalu nomor teleponnya kita masukkan bebas. Oke, lalu alamatnya misalkan bebas ya, Lampung. Tadi kan. Oke, data berhasil ditambahkan, lalu kita bisa melakukan ubah data, dan kita bisa melakukan hapus data. Lalu untuk selanjutnya itu wilayah updating. Nah, updating ini artinya adalah wilayah area tertentu di dalam satu unit atau satu wilayah kebun kelapa sawit. Jadi kita bisa menambahkan, kita pilih unit dulu, misalkan unit yang kita buat tadi sebelumnya, lalu kita nambahkan updating 01 tambah, hasil ditambahkan. Selanjutnya kita ke pengguna. Nah, di pengguna ini banyak user-usernya ataupun user berdasarkan level ataupun jabatannya. Ini kita bisa nambahkan, akan kita buat sebagai level yang terendah. Kali sudah. Oke, sandinya verifikasi sandi, lalu pilih jabatan sebagai keranjing. Kemudian lapang kita pilih unitnya yaitu unit graton, lalu updatingnya hanya 1, kita updating 0,1, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita bisa, administrator bisa menyebutkan biodata dirinya ataupun orang yang
nanti akan menginputkannya, ataupun pemilik akun ini nanti bisa menginputkan sendiri ataupun admin bisa menginputkan. Oke. Lalu bisa juga nanti ubah data, lalu bisa hapus data. Lalu selanjutnya di sini ada progress monitoring. Nah, di sini dapat melakukan monitoring data laporan. Ini bisa lihat semua, bisa lihat nih statusnya proses, bisa lihat status yang telah di ACC oleh asisten billing, bisa dilihat juga statusnya yang telah di ACC oleh manajer unit, dan kita bisa melihat yang status laporannya telah selesai dari berbagai uraian pekerjaan. Lalu untuk selanjutnya ini adalah daftar laporan. Kita bisa melakukan cetak laporan berdasarkan unit, lalu kita pilih tanggal, filter tanggal, lalu kita klik filter. Nah, di sini sudah muncul pada tanggal 30 bulan 11 sampai tanggal 15 bulan 1 itu hanya ada 2 laporan dan 1 laporan yang selesai. Kita bisa melakukan cetak laporan, dan ini sudah difilter berdasarkan unit, tanggal awal dan tanggal akhir, dan kita bisa melakukan cetak laporan. Oke, ini adalah tampilan cetak laporannya nanti. Oke, untuk yang terakhir pada administrator itu dia bisa melihat history ataupun aktivitas dari semua user. Misalkan bisa melakukan login oleh administrator, lalu menambahkan data wilayah billing oleh administrator, lalu kepala bagian itu berhasil login, membuat catatannya adalah kepala bagian, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan login sebagai kepala bagian, ataupun yang paling rendah dulu yaitu Krani Kedah yang akun tadi kita buat. Nah, di sini kita bisa menginputkan namanya ataupun biodatanya. Akan mandor Kedah. Kita bisa masukkan foto, misalkan fotonya kita bisa masukkan fotonya. Ini berhasil ditambahkan. Untuk dashboardnya masih kosong. Selanjutnya kita bisa melihat ini, dan kita juga bisa menambahkan uraian pekerjaan. Misalkan kita tambah mengukur areal, satuannya maka dari tanggal 1 sampai tanggal 21 kita masukkan pencapaian per minggunya atau progres per minggunya. Misalkan 80%, 82%, 49, dan 90. Jadi kita klik. Oke, di sini berhasil ditambahkan. Oke, selanjutnya coba kita login sebagai Krani di unit lain. Akan kita tambah nomor buku, maka dari tanggal 1 sampai tanggal 31, dan kita masukkan 80, 90, 92, 100. Oke. Data yang kita tambahkan tadi adalah menabur biofungisida. Kita bisa lihat ini detailnya, statusnya masih proses. Sekarang kita akan melakukan
validasi ataupun approve, yaitu pada asisten updating unit Rajasari. Nah, di sini datanya yang diinputkan oleh Mandalapang sudah masuk. Kita bisa lihat detailnya terlebih dahulu. Jika data laporan ini telah sesuai, maka kita bisa melakukan ACC. Jika data laporan belum sesuai, maka kita bisa melakukan penolakan. Ini kita ACC aja. Ada status. Nih, setelah di ACC, lanjut kita login sebagai manajer pada unit Rajasari. Oke, kita bisa lihat detailnya. Ini sudah sama seperti asisten updating. Kita bisa melakukan penolakan ataupun kita bisa menambahkan approve. Kita bisa mengubah status laporannya. Oke, kita approve aja. Dan di sini manajer unit Rajasari bisa melakukan cetak laporan. Di sini kita hanya perlu filter tanggalnya saja. Nanti akan tampil. Lalu selanjutnya kita akan login sebagai kepala bagiannya. Nah, di sini menabur biofungsida yang telah di-ACC oleh asisten updating dan manajer unit. Di sini kita bisa melakukan ataupun kepala bagian bisa melakukan ACC ataupun tolak. Kita akan melakukan fitur tolak terlebih dahulu, misalkan revisi bagian satuan. Oke, ini kita tolak. Oke, ini berhasil ditolak. Informasinya dia akan tampil status laporannya tolak kabak OP1. Kita lihat detailnya. Di sini nanti dia ada keterangannya revisi bagian satuan. Oke, jika laporan ditolak, maka kita bisa melakukan mengubah data laporan, yaitu yang dilakukan oleh Krani Resa ataupun level yang terendah. Kita bisa lihat progres monitoring, laporan ditolak oleh kabak OP1. Nah, di sini kita bisa ubah lewat sini ataupun lewat detail. Oke, kata pada bagian operasional 1 itu adalah revisi pada bagian satuan. Ini misalkan per LPR kirim, maka statusnya akan berubah, nanti proses approve oleh kabak OP1. Sekarang kita login sebagai kepala bagian operasional 1. Jika dirasa detail laporan sudah sesuai oleh kabak OP1, maka kepala bagian operasional itu akan melakukan validasi ataupun approve dari laporan tersebut. Maka kita klik. Oke, di sini menabur biofungsida status laporannya telah selesai. Maka kita di sini akan bisa melakukan cetak laporan. Dan nantinya akan bertambah satu laporannya dengan status selesai. Dan ini laporannya, kita bisa melakukan cetak laporan. Baik, itu aja yang dapat saya sampaikan untuk demo aplikasi monitoring uraian pekerjaan kebun kelapa sawit pada PT Perkebunan Desa 7. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.